Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti. Saya dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat bahasa Indonesia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Selamat menyaksikan. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagian ketiga dari Ikrar Sumpah Pemuda merupakan persatuan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dalam perjalanan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah suatu bahasa komunikasi rakyat Indonesia. Dalam perjalanan bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, mengalami perubahan dari makna, arti, dan ejaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia tergabung dalam pergerakan secara tidak sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan Indonesia. Sebelum menggunakan bahasa Indonesia, suku-suku mempunyai bahasa mereka sendiri. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Pada saat itu, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah, suku, dan kebudayaan menyatakan di Sumpah Pemuda, yaitu pada bagian ketiga dari Ikrar Sumpah Pemuda, merupakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1896, ejaan Van of Wesen adalah ejaan Melayu dimengerti oleh negara Belanda yang digunakan dari tahun
1896 sampai 1947. Yang kedua yaitu Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi yaitu dari tahun 1947 sampai 1971. Yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan, yang ditetapkan pada tahun 1972 hingga saat ini.